Siddhirastu. Om Awignam Astu Namasidam. Om Siddhirastu Tat Astu Yanama Swami. Om Anubadrah Kretawayantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Rasa agai bahagia patutlah kita haturkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas asuh kerta wara nugrahanya lah kita senantiasa dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Umat sedharma yang saya hormati, dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari permasalahan. Setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai tantangan yang memerlukan kekuatan dan ketabahan. Kehilangan pekerjaan, konflik keluarga, penyakit, dan bahkan kegagalan dalam meraih cita-cita sering membuat kita lemah dan putus asa. Dalam masa-masa sulit ini, kita sering bertanya-tanya, mengapa hal ini bisa terjadi pada diri kita dan apa yang harus kita lakukan untuk bangkit dari keterpurukan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, saya atas nama Nikadek Metri Dwi Payani, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu, Prodi Pendidikan Agama Hindu dengan nomor stambuk DS 0123 akan membawakan wacana dharma dengan judul Menjadi Pribadi yang Tangguh dalam Menghadapi Permasalahan. Umat sedharma yang berbahagia, permasalahan adalah hal lumrah yang sering terjadi. Mengingat kita adalah manusia biasa, tempatnya salah. Pepatah Jawa mengatakan, ora ono urip tanpa sandungan, ora ono masalah tanpa bukasan. Yang berarti tidak ada hidup tanpa cobaan dan tidak ada masalah tanpa akhir. Ketika kita tersandung, jangan menyalahkan batu yang menghambat kita, tapi salahkanlah diri kita yang tidak berhati-hati. Setiap kehidupan manusia pasti akan menemui permasalahan. Dalam ajaran agama Hindu, secara umum manusia sering menghadapi 3 perkara besar dalam hidupnya, seperti yang dinyatakan dalam Pustaka Saras Camuscaya 474 yang berbunyi
yang artinya begitu susahnya mendapatkan harta atau uang dalam hidup ini. Begitu mudahnya muncul masalah yang mengotori hidup ini. Dan begitu sulitnya menjaga keakraban atau persamaan dalam hidup ini. Umat sedharma yang berbahagia, ada 3 perkara hidup. Yang pertama, durlabaning arta, yaitu sulitnya mendapatkan uang yang benar. Saat perekonomian menjadi sulit karena banyaknya pesaing dalam dunia bekerja, membuat kita harus terus berusaha untuk menjalani kehidupan. Oleh karena itu, hiduplah berdasarkan fungsi, jangan berdasarkan gengsi. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat 3 cara memperoleh uang yang dilarang. Yang pertama yaitu anyanya arta, adalah uang hasil kekerasan. Yang kedua yaitu apari arta klesa, yaitu uang hasil penggelapan. Dan yang terakhir yaitu arta saking kesembahing satu, adalah uang hasil sogokan lawan. Perkara hidup yang kedua yaitu sulabaning klesa, yang artinya dalam kehidupan mudah sekali muncul masalah yang dapat mengotori hidup. Menurut Taittiriya Upanishad, ada 5 hal yang dapat mengotori hidup yang disebut dengan panca klesa. Yang pertama yaitu awidya. Awidya adalah 7 kemabukan karena gelap hati yang disebut dengan sabta tira. Yang kedua yaitu asmita. Asmita artinya mementingkan diri sendiri. Yang ketiga raga, yaitu penghumbaran hawa nafsu. Yang keempat duesa. Duesa adalah pendendam. Dan yang terakhir abhinivesa, artinya hidup yang terus diliputi oleh rasa takut. Itulah 5 hal yang amat mudah muncul dalam hidup ini, sehingga selalu ada saja kesulitan yang menimpa. Umat sedharma yang berbahagia, perkara hidup yang terakhir adalah dukkhaning mangraksa kutuba, yaitu sulitnya menjaga keharmonisan keluarga atau keakraban dalam kehidupan. Dalam jangka waktu pendek, keakraban tersebut secara umum mudah didapat, tetapi membangun keakraban yang langgeng tidaklah mudah. Pepatah mengatakan, tidak ada kemuliaan
tanpa adanya persaudaraan, yang artinya manusia tidak akan menemui kemuliaan tanpa adanya rasa persaudaraan, rasa hormat menghormati, dan rasa toleransi yang kuat di tengah kemajemukan perbedaan yang ada ini. Umat sedharma yang berbahagia, lantas bagaimana cara kita dalam menyikapi suatu permasalahan, dan hal terbesar apa yang menghalangi kita dalam menyelesaikan permasalahan? Setiap orang tidak sama dalam menghadapi, menyikapi, serta menuntaskan masalah yang dihadapi. Ada orang karena suatu permasalahan membuat orang itu terpuruk, lemah, dan bahkan merasa kehilangan harga diri. Tetapi ada juga orang karena suatu permasalahan membuat orang tersebut merasa lebih kuat dan mendewasakannya. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan, yang mampu menyelesaikannya adalah diri kita sendiri. Namun, terkadang kita tidak yakin untuk menyelesaikannya, dan pada akhirnya kita tidak berbuat apa-apa. Apakah dengan kita berdiam saja permasalahan akan hilang? Tentu tidak. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut? Hal yang perlu kita lakukan adalah berdoa, mencari akar permasalahannya, dan bersyukur atas cobaannya. Umat sedharma yang berbahagia, hal yang pertama yaitu berdoa. Terkadang kita berpikir Tuhan pilih kasih. Teman saya beruntung terus hidupnya. Kenapa saya malah banyak masalah? Bahkan justru semakin bertambah. Pada hakikatnya, yang memberikan masalah adalah Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan masalah? Karena Tuhan ingin kita mengingatnya. Masalah terkadang datang karena dosa yang telah kita perbuat dan harus kita pertanggungjawabkan. Maka yang perlu kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jangan meminta untuk masalahnya dikurangi, tetapi mintalah kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi permasalahannya. Cara yang kedua adalah mencari akar permasalahan. Agama Hindu percaya adanya hukum karma pala. Apa yang kita tanam, pasti itu yang akan kita tuai. Permasalahan pun begitu. Ada masalah, pasti ada penyebabnya. Kalau kita menyadari apa yang kita lakukan salah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah meminta maaf. When you are right, you have no need to be angry. When you are wrong, you have no right to be angry. Yang artinya, ketika kamu benar, kamu tidak perlu marah. Ketika kamu salah, kamu tidak punya hak untuk marah. Setelah kita mampu mengetahui akar masalah, maka akan lebih mudah mencari cara dalam menyelesaikan permasalahan. Umat sedharma yang berbahagia, cara yang terakhir adalah bersyukur. Selalu ada hal positif dalam hidup yang bisa kita rasakan sebagai nikmat dari Tuhan. Bersyukur bisa jadi cara mengatasi
mengatasi masalah, karena sikap ini sekaligus akan mengubah cara pandang atau perspektif terhadap dunia ini. Contohnya, jika saat ini belum mendapatkan pekerjaan, kita harus bersyukur karena masih bisa memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga. Energi positif ini akan sangat membantu berpikir positif dan pada akhirnya keluar dengan berbagai solusi untuk memecahkan masalah. Umat sedharma yang berbahagia. Dari penjelasan ini, marilah kita renungkan dalam perjalanan kita selama kehidupan, bahwa suatu masalah merupakan gandengan dari suatu kehidupan. Tuhan menciptakan sebuah masalah pasti diikuti dengan solusinya. Solusinya apa? Tuhan ingin agar umatnya lebih dekat kepadanya. Saya percaya adanya sebuah permasalahan yang besar akan membuat kita balik kepada Tuhan. Masalah akan membuat kita jadi mengerti kekuatan kita itu tidak seberapa. Kita perlu Tuhan. Masalah membuat kita sadar siapa kita tanpa Tuhan. Kata kuncinya adalah jika kamu mundur, berarti kamu lemah. Jika kamu menghindari, berarti kamu yang salah. Dan jika kamu lari, berarti kamu pemimpin. Umat sedharma yang berbahagia. Demikianlah sedikit pesan dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Percayalah, kalau hari ini kita punya kelemahan atau permasalahan, semua itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita mengalami kemuliaan dan keajaiban. Surodiro Joyoningrat, Lebur Dedi Pangastuti, Mogi Rahayu, Sagung Dumadi, Om Santi 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 Om.